Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wani Yuni Hartini, SPD, selaku pembimbing mata pelajaran kimia kelas 12. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Identifikasi Turunan Alkana. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya R. Sultan Ahmad Danur Rahman, absen 6. Nama saya Zentia Prahara Febrianti, dari kelas 12 IPA 6, saya presensi 35. Saya di sini sebagai penyaji atau pembawa materi. Nama saya Yamaputra Aziza, presensi 34. Sini saya akan menjelaskan tentang asam alkanoat dan juga alkil alkanoat serta alkil halida. Saya Nida Lutfia Yeliasri dari kelas 12 IPA 6, presensi 21 sebagai operator dan editor. Selanjutnya, pembahasan materi akan disampaikan oleh Zentia dan Yara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Identifikasi senyawa alkanol dan alkoksi alkana. Alkanol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi OH. Gugus hidroksi ini nantinya akan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen pada senyawa alkana. Tata nama alkanol. Tata nama IUPAC. 1. Alkohol dengan satu gugus OH memiliki nama lazim alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya, contohnya metanol, etanol, dan seterusnya. 2. Jika posisi OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang OH-nya, contohnya 1 propanol, 2 propanol, dan seterusnya. 3. Nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal, contohnya metil alkohol, etil alkohol, dan seterusnya. B. Tata nama trivial. Rumus alkohol dapat ditulis sebagai ROH atau CnH2n plus 1 OH, di mana R adalah gugus alkil CnH2n plus 1. Nama trivial alkohol yaitu alkil alkohol, diambil dari nama gugus alkil yang mengikat gugus OH. Sifat-sifat alkanol. 1. Sifat fisik alkanol atau alkohol. A. Alkohol monohidroksi suku rendah atau jumlah atom karbon 1-4, berupa cairan tidak berwarna dan dapat larut dalam air dengan segala perbandingan. B. Kelarutan alkohol dalam air makin rendah bila rantai hidrokarbonnya makin panjang. C. Makin tinggi berat molekul alkohol, makin tinggi pula titik didih dan viskositasnya. Alkohol yang mengandung atom karbon lebih dari 12 berupa zat padat yang tidak berwarna. E. Alkohol suku rendah tidak mempunyai rasa, akan tetapi memberikan kesan panas dalam mulut. F. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. 2. Sifat kimia alkohol. A. Oksidasi alkohol primer. Dengan menggunakan natrium dikromat dan asam sulfat dapat menghasilkan suatu aldehida dan air. B. Oksidasi alkohol sekunder. Dengan menggunakan natrium dikromat dan asam sulfat akan menghasilkan suatu keton dan air. C. Oksidasi alkohol tersier dengan oleh oksigen akan menghasilkan campuran asam karboksilat, keton, karbon dioksida, dan air. D. Reaksi dengan natrium. Alkohol bereaksi dengan logam natrium menghasilkan suatu alkoksida, hasil samping berupa gas hidrogen. E. Reaksi dengan asam halida dapat menghasilkan alkil halida dan air. F. Esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester dan produk samping berupa air. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. G. Dehidrasi alkohol. Dengan suatu asam sulfat akan menghasilkan alkena dan air. Alkoksi alkana merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi OR. Senyawa eter dengan satu gugus OR mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Eter dapat dilihat sebagai dua gugus alkil, yakni R dan R aksen yang terikat pada satu atom O. Tata nama alkoksi alkana. A. Tata nama IUPAC. 1. Gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induk alkana, sedangkan gugus alkil yang lebih pendek sebagai gugus alkoksi. 2. Penomoran dilakukan sehingga atom C yang mengikat gugus OR diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. B. Tata nama trivial. Rumus eter dapat ditulis sebagai R
COR di mana R dan R aksen adalah gugus alkil CnH2n+1. Nama trivial eter diambil dari nama kedua gugus alkil R dan R aksen yang terikat pada atom C. Eter yang kedua gugus alkilnya sama diberi nama dialkil eter. Eter yang kedua gugus alkilnya berbeda diberi nama alkil-alkil eter, di mana urutan penulisan nama gugus alkil tidak harus secara alfabetik. Sifat-sifat alkoksi alkana. 1. Sifat fisik. A. Eter adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. B. Eter tidak larut air akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. C. Eter mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap eter merupakan campuran yang eksplosif dengan udara. D. Eter dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iot. 2. Sifat kimia eter. A. Oksidasi. Oksidasi suatu eter dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan aldehida. B. Reaksi dengan asam sulfat. Eter dapat bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan suatu alkohol dan asam alkana sulfonat. C. Reaksi dengan asam iodida. Eter dapat bereaksi dengan asam iodida menghasilkan campuran alkohol dan alkil halida. D. Hidrolisis. Hidrolisis dengan asam sulfat suatu eter akan menghasilkan alkohol. E. Halogenasi. Eter dapat mengalami reaksi substitusi oleh halogen. Substitusi terjadi pada atom Ha. Identifikasi senyawa alkanal dan alkanon. Alkanal atau aldehida merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus CHO, yaitu gugus karbosil CO pada ujung rantai. Gugus CO pada aldehida terikat dengan satu atom H dan satu gugus alkil R. Senyawa aldehida dengan satu gugus CO mempunyai rumus umum CnH2nO. Tata nama alkanal. A. Tata nama IUPAC. Rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CHO ditetapkan sebagai rantai induk. Selanjutnya, rantai induk diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi Al. Misalnya, propana menjadi propanal. Gugus fungsi CHO selalu ditetapkan sebagai atom C, nomor 1 pada rantai induk, sehingga tidak perlu dinyatakan nomor posisinya. Sifat-sifat alkanal. 1. Sifat fisik. A. Aldehida dengan 1-2 atom karbon pada suhu kamar berwujud gas dengan bau tidak sedap. B. Aldehida dengan 3-12 karbon pada suhu kamar berwujud cair dengan bau sedap. C. Aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. D. Aldehida suhu rendah dapat larut dalam air. E. Aldehida suhu tinggi tidak larut air. 2. Sifat kimia alkanal. A. Oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat menghasilkan asam karboksilat. B. Oksidasi oleh larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga oksida. C. Oksidasi oleh larutan Tollens menghasilkan cermin perak. D. Reduksi aldehida oleh seng akan menghasilkan alkohol primer. E. Reaksi dengan natrium bisulfit akan membentuk suatu senyawa aldehida bisulfit. F. Reaksi dengan amonia. Aldehida dapat bereaksi dengan amonia dan menghasilkan suatu senyawa aldehida amonia. G. Reaksi dengan asam sianida dapat menghasilkan suatu senyawa aldehida sianohidrid. H. Reaksi dengan hidroksilamin dapat menghasilkan aldoksim dan air. I. Reaksi dengan fenilhidrazin akan menghasilkan aldehida, fenilhidrazon, dan air. J. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan asetal dengan produk samping berupa air. K. Reaksi dengan halogen akan menghasilkan suatu kloral dan juga diperoleh hidrogen klorida. L. Reaksi dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil dihalida dan fosfoksitrik klorida. M. Kondensasi aldol. Dalam suasana basah, 2 molekul aldehida dapat menyatu dengan katalis seng, klorida, N. Reaksi dengan Grignard
Aldehida bereaksi. Alkanon atau keton merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karbonil CO pada tengah rantai. Alkanon memiliki rumus umum CnH2nO. Tata nama alkanon. A. Tata nama IUPAC. Rantai terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CO dijadikan sebagai rantai induk. Selanjutnya, rantai induk diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi ON. Contohnya, propana menjadi propanon. Selanjutnya, penomoran dilakukan sehingga posisi gugus CO diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Sifat-sifat alkanon. 1. Sifat fisik. A. Keton dengan 3-13 atom karbon berupa cairan dengan bau sedap. B. Keton dengan atom lebih dari 13 karbon berupa padat. C. Suku rendah golongan keton dapat larut dalam air. D. Suku tinggi golongan keton tidak larut dalam air. 2. Sifat kimia. A. Reduksi. Reduksi keton dengan katalis litium aluminium dapat menghasilkan alkohol sekunder. B. Reaksi dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil halida. C. Reaksi dengan pereaksi Grignard akan menghasilkan alkohol tersier. D. Reaksi dengan halogen keton dapat mengalami reaksi substitusi jika bereaksi dengan halogen. Substitusi terjadi pada Ha. E. Reaksi dengan hidroksilamin akan membentuk senyawa oksim dan air. F. Reaksi dengan fenilhidrazin akan menghasilkan senyawa fenilhidrazon dan air. Identifikasi asam alkanoat dan alkil alkanoat. Pengertian alkanon atau keton. Senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karbonil CO pada tengah rantai gugus CO pada keton terikat dengan dua gugus alkil R dan Xn. Senyawa keton dengan satu gugus CO mempunyai rumus umum CnH2nO. Tata nama alkanon. Yang pertama ada tata nama IUPAC dengan syarat A. Rantai terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CO ditetapkan sebagai rantai induk. Nah, selanjutnya rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi on. Misalnya, propana menjadi propanon. Yang kedua, penomoran dilakukan sedemikian sehingga posisi gugus CO diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Selanjutnya ada tata nama trivial. Rumus keton dapat ditulis sebagai RCO-RXN di mana R dan RXN adalah gugus alkil CnH2n+1. Nama trivial keton diambil dari nama kedua gugus alkil R dan RXN yang terikat pada atom O. Keton yang kedua gugus alkilnya sama diberi nama dialkil keton. Keton yang kedua gugus alkil yang berbeda diberi nama alkil-alkil keton, di mana urutan penulisan nama gugus alkil tidak harus secara alfabetik. Selanjutnya ada sifat-sifat alkanon. Yang pertama sifat fisik. A. Keton dengan 3-13 atom karbon berupa cairan dengan bau sedap. B. Keton dengan atom karbon lebih dari 13 berupa padatan. C. Suku rendah golongan keton dapat larut dalam air. D. Suku tinggi golongan keton tidak larut air. Yang kedua, ada sifat kimia. Sifat kimia utama ada oksidasi. Oksidasi keton dengan campuran natrium dikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Yang kedua, ada reduksi. Reduksi keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Yang ketiga, ada reaksi dengan fosfor pentaklorida. Reaksi antara aseton dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil halida. Yang keempat, ada reaksi dengan bereaksi Grignard. Hidrolisis hasil reaksi keton dan bereaksi Grignard menghasilkan alkohol tersier. Yang kelima, ada kondensasi aldol. Dalam suasana basah, keton dapat mengalami kondensasi dengan katalis seng 2-klorida. Yang keenam, ada reaksi dengan halogen. Keton dapat mengalami reaksi substitusi jika bereaksi dengan halogen. Substitusi terjadi pada H-alpha. G. Reaksi dengan asam sianida. Keton dapat bereaksi adisi dengan asam sianida membentuk suatu senyawa cyanohydrin. Yang kedelapan, ada reaksi dengan natrium disulfit. Keton dapat bereaksi adisi dengan natrium disulfit menghasilkan suatu keton disulfit. Yang kesembilan, ada reaksi dengan hidroksilamin.
Keton bereaksi dengan hidroksilamin membentuk senyawa oksim dan air. Yang terakhir ada reaksi dengan fenilhydrazin. Keton bereaksi dengan fenilhydrazin menghasilkan senyawa fenilhydrazin dan hidrazon dan air. Selanjutnya, asam alkanot atau asam karboksilat. Asam karboksilat adalah asam organik yang diidentikan dengan gugus karboksil. Asam karboksilat merupakan asam Bronsted-Lowry atau donor proton. Garam dan anion asam karboksilat dinamakan karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa polar dan membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Pada fase gas, asam karboksilat dalam bentuk dimer, sedangkan dalam larutan asam karboksilat merupakan asam lemah yang sebagian molekulnya terdisosiasi menjadi H+ dan RCOO-. Contohnya pada temperatur kamar hanya 0,02% dari molekul asam asetat terdisosiasi dalam air. Asam karboksilat alifatik rantai pendek atau atom karbon kurang dari 18 dibuat dengan karbonilasi alkohol dengan karbon monoksida. Untuk rantai panjang dibuat dengan hidrolisis trigliserida yang biasa terdapat pada minyak hewan dan tumbuhan. Yang pertama, rumus umum asam karboksilat. Asam alkanoat atau asam karboksilat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional COOH terikat langsung pada gugus alkil, sehingga rumus umum asam alkanoat adalah RCOOH. Yang kedua ada tata nama asam karboksilat. Yang pertama, tata nama IUPAC. Pemberian nama asam karboksilat dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana dengan OAT. Yang kedua ada tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon yang paling panjang yang mengandung gugus karboksil. Yang ketiga, tentukan substituen yang terikat rantai utama. Yang keempat, penentuan substituen dimulai dari atom C gugus karboksil. Jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan, harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Penambahan kata asam pada awal nama senyawa, awalan di, pri, set, tres, tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contoh bukan asam 3 neopentil 2 metil heksanoat, tetapi asam 3 metil 3 neopentil heksanoat. Selanjutnya ada tata nama trivial atau nama umum. Ada yang tak bercabang. Berikut ini daftar nama trivial beberapa asam karboksilat yang tidak bercabang. Yang pertama ada HCOOH atau asam format. Yang kedua ada CH3COOH asam asetat, CH3CH2COOH asam propionat, dan lain-lain. Yang dua ada bercabang. A. Tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karboksil. Yang kedua, tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Yang tiga, penambahan kata asam pada awal nama senyawa. Yang terakhir adalah penambahan substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karboksil dengan huruf alfa, beta, dan juga G. Sifat fisik dan sifat kimia asam karboksilat. Yang pertama ada sifat fisik asam karboksilat. Asam karboksilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya sebanding. Larutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehida, dan keton yang berat molekulnya sebanding dengan air. Larutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Asam karboksilat dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna dalam air. Sifat kimia asam karboksilat. Pertama, reaksi dengan basa. Asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Yang kedua, reduksi. Reduksi asam karboksilat dengan katalis litium, aluminium, hidrida menghasilkan alkohol primer. Reaksi dengan tionil diklorida. Asam karboksilat bereaksi dengan tionil diklorida membentuk klorida asam, hidrogen klorida, dan gas belerang dioksida. Selanjutnya, esterifikasi. Dengan alkohol, asam karboksilat membentuk ester. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi dengan amonia.
Dengan amonia, asam karboksilat membentuk amida dan air. Dekarboksilasi pada suhu tinggi, asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana. Halogenasi asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan katalis fosfor membentuk asam trihalida, karboksilat, dan hidrogen halida. Selanjutnya pembahasan alkil alkanot atau ester. Alkil alkanot atau ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik. Biasa dilambangkan dengan R aksen. Atom oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus OH yang hidrogennya H dapat menjadi ion H+. Ester merupakan salah satu senyawa yang istimewa karena dapat ditemukan baik di buah-buahan, lilin, dan lemak. Ester juga memiliki bau yang harum sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang. Ester diberi nama alkil alkanoat, di mana alkil adalah gugus karbon yang terikat pada atom O atau gugus R aksen, dan alkanoat adalah gugus R min COO min. Sifat fisik dan sifat kimia ester. Yang pertama, sifat fisik ester ada titik didih ester hampir sama dengan titik didih aldehid atau keton yang berat molekulnya sebanding. Ester dapat larut dalam pelarut organik. Ester dengan 3-5 atom karbon dapat larut dalam air. Ester yang mudah menguap memiliki bau sedap. Berikutnya ada sifat kimia ester. Dapat mengalami hidrolisis. Ester dapat bersifat netral dan tidak bereaksi dengan logam natrium maupun PCl3. Ester dapat mengalami reduksi menjadi alkohol, dapat mengalami reaksi penyambunan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang alkil halida. Alkil halida atau haloalkana adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi X sama dengan fluor, klor, brom, dan iodin atau golongan halogen. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 1X. Makanya haloalkana tidak mempunyai isomer gugus fungsi. Tata nama IUPAC. Keaktifan halogen. Tata nama IUPAC diurutkan dari yang paling reaktif sampai ke radioaktif. Selanjutnya ada kereaktifan halogen. Sama seperti turunan alkana yang lain, haloalkana mempunyai peraturan-peraturan sebagai berikut. Gugus X tidak masuk dalam rantai utama. Yang kedua, gugus X tidak harus mendapatkan nomor terkecil. Yang ketiga, penamaannya adalah nama halogen plus panjang rantai utama. Yang keempat, jika terdapat sejenis atom halogen, maka penomoran dimulai pada unsur paling reaktif dari fluor, klor, brom, iodin. Selanjutnya, jika terdapat cabang antara atom halogen dan selain halogen, penomoran dimulai terlebih dahulu pada atom halogen, baru atom selain halogen. Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen sejenis, maka dinyatakan dengan awalan di, tri, dan seterusnya. Jika terdapat cabang alkil, maka penamaannya disebut atom halogen dulu, baru atom si cabang alkil tersebut. Penamaan haloalkana jika rantainya mengandung banyak cabang ditentukan dengan urutan acak. Nama halogen ditulis dengan akhiran O, contoh brom menjadi bromo. Selanjutnya ada nama lazim atau nama dagang. Haloalkana mempunyai nama dagang atau lazim yang disebut monohaloalkana. Peraturan-peraturannya, yang pertama ada nama lazim haloalkana dan alkil halida. Yang kedua, gugus alkil disebutkan terlebih dahulu, lalu atom halidanya. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari 2 alkil dan halida diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Yang keempat, jika terdapat cabang, berilah penomoran terkecil untuk rantai utama terpanjang yang dekat dengan atom halida. Di situ ada contoh gambar penulisan nama lazim dari monohaloalkana. Selanjutnya, sifat fisik dan sifat kimia dari haloalkana. Sifat fisiknya memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkana asalnya. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Pada suhu kamar, haloalkana rantai pendek berwujud gas, sedangkan haloalkana rantai panjang berwujud cair sampai padat, sukar larut dalam air. Selanjutnya ada sifat kimia, dapat disubstitusi dengan suatu basa kuat, dapat mengalami reaksi eliminasi membentuk alkena. Jika direaksikan dengan logam Na menghasilkan alkana dengan perpanjangan rantai atom karbon 2 kali semula atau synthesis words. Sekian dari saya. Terima kasih.
Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.